Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya, serta dimudahkan ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Itu doa dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Kali ini saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau masalah tanggalnya ya bisa dikatakan tanggal 19, tanggal 20 sampai tanggal 21. Akan 3 hari ke depan sobat ya. Ya mungkin belajarnya ya 1 hari lah. Kali ini untuk masalah temanya saya akan coba mengungkap ya apa yang sedang kalian rasakan, kira-kira seperti itu. Jadi tetap ya saya akan mencoba menarik energi dari kalian melalui zodiak, dan saya coba untuk mengungkap gitu loh apa yang sedang kalian rasakan di 3 hari ke depan ya, tentunya seperti itu ya. Kira-kira nanti seperti apakah? Ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi untuk salah memahami ya. Di segmen terakhir sobat ya, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian. Nah, bukan yang lainnya sobat ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Ya aminkan karena ucapan adalah doa. Entah itu nanti ketariknya yang baik ataupun ketariknya dalam pembacaannya yang buruk. Ya syukuri saja sobat, karena apa? Bukan berarti yang baik aja mendapatkan keberkahan, kan seperti itu ya. Tentunya yang buruk pun akan bisa menjadi suatu keberkahan, tergantung bagaimana sudut pandang kita untuk bisa menyikapi ya, agar dijadikan sebagai solusi atau sebagai waspada. Nah itu kan namanya nanti menjadikan yang buruk itu menjadi sesuatu yang plus ya, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih sobat ya, karena ini kan jelas tarikan energinya itu meluas, mengacak, karena saya nggak tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, makanya saya mengacak ya, yang saya tarik nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa ya. Kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya sering saya mengatakan, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Kan seperti itu. Nah, dengan konsul secara pribadi ataupun privat, nanti saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya tembak, saya fokuskan, sehingga kalian yang konsultasi itu akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat, yang resonate ya, karena sudah banyak terbukti baik dari yang luar negeri maupun yang dari Indonesia. Sudah banyak sekali, tidak bisa terhitung ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik dari energi kalian seperti biasa. Saya akan tetap menggunakan getaran energi kartu ya. Sobat ya, next lanjut setelah zodiak Cancer, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah Cancer. Di sini ada zodiak Aquarius, artinya zodiak Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, untuk asmara Aquarius dulu, Aquarius ya. Inilah yang akan kalian rasakan di 3 hari ke depan ya khususnya. Aquarius, asmara kalian, kartu utama muncul petunjuk Pack of Cup ya. Itu ada seorang memegang cup, dalamnya seperti ada ikan itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu, ada kartu petunjuk di sini muncul konfirm Three of Sword ya. Three of Sword, 3 pedang menusuk hati. Ini kenapa dengan Aquarius ya? Oke ya, saya bacakan ya. Kalau saya tangkap ya dari energi kartu Pack of Cup ya, kartu utama kalian muncul petunjuk Pack of Cup. Artinya di sini kelihatannya Aquarius sedang apa ya? Sedang ada masalah di sini. Gitu loh. Sedang ada masalah dalam arti yang mungkin kurang stabil saja. Mungkin khususnya masalah kebahagiaan, keharmonisan, rasa saling pengertian, rasa saling menyayangi. Itu kelihatannya kalian masih berusaha untuk mencapai itu semua. Makanya saya tadi mengatakan bahwa sedikit bermasalah gitu loh. Karena apa? Karena di sini kelihatannya kalian sedang berfokus ingin menjaga asmara kalian agar lebih baik lagi ketika ada masalah tidak semakin melebar, tidak semakin meluas. Itu yang saya tangkap di sini. Makanya di sini kelihatannya kalian benar-benar mengontrol, benar-benar mau meneliti, entah itu secara pemikiran, entah secara hati. Ini kelihatannya kalian sedang melihat kembali bagaimana kondisi asmara saya. Kira-kira seperti itu. Jadi jelas di sini adanya suatu kefokusan bahwa kalian itu ingin menjaga. Karena apa? Karena sedang ada suatu konflik dan kalian belum bisa secara maksimal untuk bisa mencapai suatu kestabilan. Kenapa saya mengatakan belum bisa mencapai suatu maksimal dalam titik kestabilan? Karena jelas kartu konfirm kalian muncul petunjuk Three of Swords ya. Artinya kalau saya menangkap ini banyak dari Aquarius ini kelihatannya selalu dibikin sakit hati ya, ataupun mungkin menderita luka batin ya, ataupun kekecewaan ataupun kesedihan ya. Kan faktornya macam ya, bisa saja kalian dibohongin ya. Khususnya mungkin yang lagi LDR ya, yang lagi pacaran, entah jarak dekat entah jarak jauh, ini kelihatannya banyak PHP di sini ya. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Artinya kalian merasakan kekecewaan, merasakan luka batin, kesedihan. Karena mungkin yang diucapkan sama pasangan kalian itu tidak cocok ya, ataupun mungkin hanya sekedar angin surga, janji-janji semu belaka, itu yang kalian rasakan ya. Akhirnya mendapat suatu kesedihan. Nanti saya deteksi biar lebih jelas. Terus di masalah pekerjaan ini kenapa juga hampir sama ya, Aquarius ya, khususnya di 3 hari ke depan di sini kelihatannya kalian banyak mengalami kekecewaan nantinya. Di sini ada 5 cup ya, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Terus kartu konfirm mengatakan ada petunjuk Two of Cup ya, 2 orang memegang cup sama atasnya seperti ada lambang love. Ini kalau saya tangkap ya, secara energi kartu Aquarius tentang pekerjaan muncul 5 cup ya. Artinya gini ya, mungkin kalian sedang menyusun rencana ya, dulu ataupun kemarin, bahkan sampai saat ini kalian itu sedang menyusun rencana, dan rencana itu mungkin bisa saja sudah kalian rasakan secara kebaikan ya, mungkin secara kesenangan sudah kalian dapatkan, pencapaian target, terwujudnya harapan, bahkan keberhasilan, kesuksesan ini sempat kalian dapatkan, sempat kalian rasakan ya. Ingat ya, mungkin dulu atau kemarin sempat kalian rasakan, cuman entah kenapa ya saya menangkap di sini ini masih secara tarikan energi kartu ya, belum saya terawang. Di sini kelihatannya seiring berjalannya waktu tiba-tiba kalian di sini ada suatu kekecewaan sobat. Karena apa? Karena mungkin kalian sendiri tidak merasakan ya, tiba-tiba ada sesuatu masalah yang menghantam kalian sehingga sehingga susunan rencana kalian itu berantakan. Nah, makanya kalian di sini ibaratnya meratapi nasib ataupun merenungi nasib ya, adanya kesedihan, adanya kekecewaan, karena kalian sudah berpikir gitu loh, pasti memikirkan kok tidak sebaik dulu ya, ternyata impian saya tiba-tiba bubar ya, tiba-tiba ambiar ya, yang ada kesedihan, yang ada istilahnya itu luka batin ya, kekecewaan. Cuman di sini disarankan ketika itu mungkin yang sudah kalian susun ya, itu ambiar ya, ada masalah atau konflik, kalian sendiri terkadang tidak menyadari kok tiba-tiba ada masalah yang menghantam. Di sini disarankan jangan terlalu berlarut-larut sobat ya. Maksudnya itu untuk selalu meratapi nasib, selalu kecewa, selalu bersedih, itu jangan berlarut-larut ya. Boleh kita merasakan kekecewaan tapi jangan berlarut-larut ya, apalagi sampai drop, apalagi sampai down, terus putus semangat, tidak mau semangat lagi, jangan seperti itu. Karena di sini kalian masih diberi kesempatan ya.
kalian masih diuntungkan apapun itu, masih diberi 2 kesempatan. Ini kan ada 2 cup yang masih berdiri. Artinya ketika kalian ingin memperbaiki ya, ingin mencari kesalahan mana yang salah, kalian kalian perbaiki, kalian benerin lah. Berarti seperti itu. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan itu akan balik lagi sama kalian. Kalian akan menemukan rasa kesenangan lagi. Jadi situasi ataupun susunan rencana yang semula baik, terus ada masalah, itu kan kacau. Tapi kalian di sini tidak mau menyerah, ingin memperbaiki, ya, ingin segera membenahi apa yang menjadi kesalahan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga di 3 hari ke depan kalian akan lolos ya dari apa ya, dari kekecewaan itu. Jadi akan istilahnya itu akan lolos, akan berimbas baik sama kalian. Mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan, bahkan keberhasilan, kesuksesan ini bisa saja mengena sama kalian. Ingat ya, biarpun tidak terlalu naik grafiknya, tapi di sini masih cukup lumayan lah, karena apa ya? Karena kesedihan tidak terjadi sama kalian yang terlalu berlarut-larut. Karena apa? Karena kalian mau memperbaiki. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jelas yang akan kalian rasakan di sini kelihatannya apa ya? Juga akan berimbas baik juga ya. Jadi kalian mungkin akan lolos lah. Ya, nanti di segmen terakhir akan saya jelaskan biar lebih gamblang. Kita lanjut dulu di faktor keuangan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician. Itu ada seorang sedang memegang tongkat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles. Ada satu orang yang memegang 2 koin, tingginya berbeda. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aquarius ya. Bisa dikatakan apa ya, di 3 hari ke depan ini ya. Ini akan ada suatu kejutan yang benar-benar itu akan mengagetkan kalian. Kalian harus bersiap-siap ya. Bisa saja ini kejutan yang tiba-tiba baik ya. Bisa saja adanya perubahan yang tiba-tiba mendadak menyenangkan buat kalian. Contoh, kalian akan didatangi sebuah kerezekian, entah terduga, entah tak terduga, entah besar, entah kecil. Kelihatannya ini akan menghantam kalian. Nah, terus di sisi yang satunya lagi, di residual energi yang satunya lagi, ini kelihatannya juga akan membuat kejutan sama kalian yang tiba-tiba mengagetkan. Bisa saja yang mungkin semula keuangan kalian stabil, bisa saja seakan-akan terhenti ya. Banyak hambatan, sulit mendapatkan pemasukan, apalagi mungkin sudah dijanjikan keuangan ataupun deal-dealan masalah keuangan ini tiba-tiba gagal total. Nah, bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena jelas The Magician ini menggambarkan residual energi. Sering saya mengatakan, bisa saja ini energi negatif, bisa saja ini adanya kuatnya energi black magic yang ditembakkan oleh orang toksik, orang iri sama kalian sehingga menutup kerezekian kalian. Bisa saja seperti itu. Makanya nanti 3 hari ke depan lebih kuat yang mana? Lebih kuat energi positif atau negatif? Ketika itu lebih kuat energi negatif, artinya tembakan dari orang toksik itu lebih kuat, nanti kalian akan membuat kesulitan ya. Karena apa? Karena di sini jelas ya, digambarkan adanya suatu Two of Pentacles ya. Kalian sedang berjuang keras ya. Kalian sedang istilahnya itu memperjuangkan lah, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyeimbangkan, untuk bisa mendapatkan suatu kelancaran keuangan, kelancaran kerezekian, entah kecil, entah besar, entah terduga maupun terduga. Kalian sedang berusaha untuk itu semua, sobat, untuk mencapai itu semua. Tapi kelihatannya di sini masih kesulitannya, karena jelas di sini adanya suatu reaksi energi, dan itu saya rasa di sini lebih kuat energi yang black magic. Makanya di sini kalian kualan sekali. Ya. Biarpun sudah kalian usahakan, kalau tidak di netral ini akan menjadi apa ya? Menjadi tembok penghalang bagi kalian ya. Seakan-akan kalian sudah bekerja keras, seakan-akan kalian sudah memperbaiki agar bertujuan bisa stabil keuangan saya, bisa mendapatkan sebuah pemasukan. Ini tiba-tiba apa ya? Serasa sulit kalian dapatkan gitu loh. Ya, serasa mampet lah di sini ya. Banyak hambatan, banyak sendatan. Untuk Aquarius harap waspada ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Oke ya, untuk zodiak Aquarius ya, inilah yang akan kalian rasakan ya, ataupun yang kalian rasakan di 3 hari ke depan. Kalau faktor asmara kelihatannya di sini Aquarius ya, mohon maaf ya, ini masih belum, kalau saya menangkap secara terawangan ini kelihatannya banyak yang dikecewakan ini untuk zodiak Aquarius ini. Banyak kegagalan-kegagalan untuk mencapai stabil, karena jelas di sini ada suatu tembakan energi sobatnya. Kalau bisa di netral ya, ini adanya suatu apa ya, kalau orang Jawa bilang sengkolo ataupun kesialan. Ketika itu tidak di netral ataupun tidak dibuka ikatannya, ini akan terus ya berimbas Aquarius. Hampir sama seperti Gemini ya, kalau saya tangkap energinya. Sering di apa ya,
sering dirugikan ataupun sering dikecewakan di faktor asmara. Tapi kalau di pekerjaan sama keuangan ini masih apa ya, masih berimbang lah, kira-kira seperti itu. Khususnya Aquarius ini juga di pekerjaan, maaf, di asmara ini kelihatannya sulit ya, hampir sama seperti energi Gemini ini kelihatannya harus dinetral ya. Karena saya menangkap kurang bagus, bisa saja kalian yang dulu ataupun kemarin sempat damai, sempat dingin, 3 hari ke depan kelihatannya akan ada konflik. Harap waspada. Ketika itu memang benar-benar terjadi ada konflik ya, apa ya, sikapi dengan kepala yang dingin, hati yang dingin. Jangan dituruti emosi sobat, biar tidak semakin melebar. Karena saya menangkap di sini ketika kalian dihantam masalah nantinya itu tidak alami. Memang ada pengaruh tembakan black magic membuat aura kalian itu serasa panas sama energi pasangan kalian. Jadi tidak selaras lagi. Kira-kira seperti itu ya, harap di netral. Terus untuk masalah pekerjaan ya, di sini kelihatannya akan bagus ya. Zodiak Aquarius ya, karena mungkin apa, kalian sedang semangat ketika dihantam masalah dan itu kalian tidak mau down, tidak mau stuck, kalian ingin memperbaiki. Jadi di sini terlihat bagus ya. Jadi tergantung diri kalian untuk Aquarius. Tapi saya menangkap di sini insya Allah komunitas terbesar Aquarius kalau tentang pekerjaan sih ya ada sih masalah tapi tidak terlalu berat ya. Karena di sini saya menangkap kalian juga mau menyelesaikan gitu loh. Banyak juga nih Aquarius yang mau berusaha. Itu bagus ya, positif. Saya sangat salut ya. Nah, di sini makanya saya tergambarkan baik secara energi kartu maupun energi penerawangan di sini kelihatannya kalian akan diuntungkan ya, apapun itu ya. Bagus ya. Nah, kalau di keuangan di sini jelas terdeteksi 50-50 ya. Gitu loh. Bisa saja ini akan ada perubahan yang tiba-tiba baik sama kalian dan juga bisa saja adanya suatu perubahan yang mengejutkan tiba-tiba buruk sama kalian. Entah kalian nanti akan ada suatu masalah yang tiba-tiba itu bersifat dadakan dan kalian mau nggak mau harus mengeluarkan keuangan yang besar. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa saja gini, timbul suatu godaan-godaan sobat ya. Ketika mungkin kalian punya uang, itu kan nanti kalian akan diarahkan untuk membeli apa ya, membeli yang tidak manfaat gitu loh. Jadi uang itu seakan-akan harus keluar dari tangan kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Itu akan sulit direm. Nah, bisa saja seperti itu. Bisa saja ya itu tadi efek terburuknya akan ada suatu sandatan rezeki mungkin yang sudah dijanjikan keuangan atau deal-dealan keuangan seperti yang saya katakan tadi ini bisa-bisa gagal. Ya, karena jelas di sini ada penutupan energi yang sangat kuat meskipun terdeteksi 50-50. Cuman mengarahnya sih lebih kuat yang black magic gitu loh. Lebih banyak tidak diuntungkan di sini untuk Aquarius segi kerezekian. Ingat ya sekali lagi biarpun masih terdeteksi 50-50. Ya semoga saja yang 50% ini menjadi hal baik, menjadi hal energi kuat. Ketika itu mungkin sudah di netral ya ataupun kalian netralkan sendiri, ini kelihatannya kan bagus ya. Tapi ketika kalian biarkan di sini akan memburuk ya sobat ya. Karena lebih besar energi black magicnya itu loh, dari orang-orang yang iri hati sama kalian ya. Adanya suatu ketertutupan ya. Harap waspada ya untuk Aquarius ya, jangan dibiarkan. Ketika ini dibiarkan ini akan semakin hari ya semakin mengakar. Tidak ada suatu keberuntungan, bahkan ada suatu keminusan, bahkan akan ada suatu kemerosotan terus ini nanti di sini. Ya, karena mungkin apa ya belum mengakar, masih bisa lah ketika kalian mungkin di netral. Nah, seperti itu. Sering saya mengatakan kalau kalian sendiri bisa ya netralkan sendiri gitu loh ya. Kalau kalian kesulitan ya tidak ada salahnya mencari orang-orang di bidangnya. Ya. Oke ya untuk sahabat Aquarius mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi di 3 hari ke depan inilah yang akan kalian rasakan. Untuk asmara sudah saya sampaikan ya. Untuk pekerjaan sudah, untuk keuangan sudah. Tinggal kalian sendiri ya. Oke, yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan dijadikan sebagai rasa takut ya. Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena pada dasarnya kalian sendirilah yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan ya. Jadi tidak ada rasa saling menyalahkan. Entah rasional, entah tidak, entah cocok, entah tidak, kan saya kembalikan sama kalian. Terus di segmen terakhir sering saya berpesan ketika dihantam masalah itu jangan disepelekan sobat, apalagi sudah jauh di nalar logika. Jangan disepelekan. Ketika kalian tidak mau semakin hari semakin terpuruk. Bagaimana cara untuk mengendalikan itu semua? Ya kita harus kuatkan ya pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga yang langkah kedua lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Jangan dibiarkan. Siapa tahu mereka bisa memberi solusi akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Artinya kan masih mending ada suatu ikhtiar. Akan kira-kira seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau merubahnya sendiri. Ketika mungkin sudah merasakan, apalagi mengetahui, tapi dia tetap saja tidak merubah, ya nasib tidak akan berubah sobat.
Makanya dengan istilahnya perjuangan atau istilahnya itu diikhtiarkan, insya Allah pengorbanan ataupun usaha ataupun kerja tidak akan berkhianat sama kita. Minimal ada suatu cita-cita, niat yang baik untuk bisa merubah nasib, dan nasib itu insya Allah akan juga mengikuti merubah yang baik sama kita. Kan di situ intinya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aquarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.